Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah pada hari yang penuh berkah ini masih diberikan kesempatan berkumpul dalam rangka mengkaji perkara-perkara kehidupan dilihat dari sudut pandang Islam. Mudah-mudahan keistiqomahan kita menjadi wasilah kita untuk sampai kepada ridhonya dan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Selawat dan salam tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa berdakwah bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya sehingga dakwah itu menyebar dan kita alhamdulillah terpilih oleh Allah menjadi orang-orang yang mengimani ajaran Islam dan mendakwakannya secara kafah insyaallah sampai akhir-akhir hidup kita. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Baik, hari ini kita akan membicarakan seputar wafatnya atau meninggalnya Bapak Ustadz Yahya Waloni yang begitu istiqomah. Kita tahu sejarahnya, dia seorang mantan pendeta, seorang mantan Kristen yang kemudian masuk Islam, memilih menjadi mualaf, kemudian konsen di dunia dakwah Islam, mendakwakan Islam secara gigih dan gagah berani tanpa lagi mengenal takut dan lelah. Itulah Ustadz Yahya Waloni. Kita turut berduka, sedih meninggalnya seorang ulama mu'alaf ya. Sudah masuk ulama ya, ulama mu'alaf yang luar biasa hebatnya dakwahnya sampai ke seluruh Indonesia. Iwan wa tufilam dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis digambarkan meninggalnya seorang ulama itu tidak bisa tergantikan, bahkan kebocorannya nggak bisa ditambal, laksana bintang yang padam, bahkan kematian sebuah kabilah aja itu lebih ringan dibanding kematian seorang ulama. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, mautul alimi, meninggalnya seorang ulama musibatun la tujbaru, adalah musibah yang tidak bisa tergantikan ya. Wasulmatun la tusidda, kebocoran yang tidak bisa ditambal. Wa najmu tumisa, dan laksana bintang yang padam. Mautun qabilatin aisaru min mautil alimi, dan meninggalnya sebuah kabilah itu lebih ringan dibanding meninggalnya seorang ulama. Jelas hadis ini menyatakan bahwa meninggalnya seorang ulama itu lebih berharga ketimbang segerombolan orang atau sekelompok orang, satu kaum atau satu kabilah. Bahkan dikatakan wa najmu tumisa, laksana bintang yang padam. Kalau bintang udah padam gelap, karena meninggalnya seorang ulama dunia menjadi gelap ya. Terus wasulmatun la tusidda, dan kebocorannya nggak bisa ditambal pakai apapun. Kalau ulama udah meninggal satu orang, nggak ada yang bisa gantiin dengan karakternya, sifatnya, kehebatannya, keilmuannya, itu nggak ada yang bisa gantiin ya. Mautul alimi musibatun la tujbaru, dan meninggalnya seorang ulama itu adalah musibah yang tidak bisa tergantikan, nggak bisa digantiin dengan hal apapun. Kesedihannya kita meninggalnya Ustadz Yahya Waloni nggak bisa digantiin dengan apapun, dengan hiburan apapun, kecuali kita ikhlas, sabar, dan tentunya kita yakin insya Allah Bapak Ustadz Yahya Waloni meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan ditempatkan di sisi Allah, di sisi yang paling terhormat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berdoa mudah-mudahan dakwahnya, keistiqomahannya dalam Islam itu menjadi ladang amal beliau, menjadi wasilah beliau untuk sampai kepada surganya Allah. Barang siapa yang mendengar meninggalnya ulama kemudian tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa berduka, termasuk dari ciri-ciri orang nifak, orang munafik. Bahaya tuh ya, hati-hati dah. Kalau kita dengar kiai ustadz meninggal tuh kita harusnya sedih, jangan diem baik. Minimal ngirimin Fatihah walaupun kita nggak bisa hadir ke tempatnya ya. Mungkin itu aja yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan manfaat buat diri saya sendiri juga para penonton semuanya. Mari kita sama-sama istiqomah
mengikuti ajaran-ajaran ulama-ulama yang menyampaikan ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.